bersama Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai 12. Nah, hari ini saya mau bicara tentang iman. Karena saya percaya betul bahwa setiap orang pengen jadi lebih baik. Better and stronger is dream of everyone. Lebih baik dan lebih kuat adalah mimpi setiap orang. Amin. Tetapi saya mau ingatkan buat setiap saudara, mimpi tidak cukup menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat. Sama-sama bilang sama saya, mimpi saja nggak cukup. Nah, ada banyak orang merasa, saya bukan orang berbahagia, saya bukan orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia pikir sederhana, I have a dream, but I never sees it. Saya punya mimpi, tapi saya nggak pernah lihat itu jadi kenyataan. Hari ini saya mau bilang, menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, harus kita wujudkan. Sama-sama bilang sama saya, harus saya wujudkan. Nggak bisa cuma kita mimpikan. Nah, ini yang saya mau bicara hari ini. Antara mimpi dengan perwujudan diperlukan jembatan. Sama-sama bilang sama saya, jembatan. Amin. Dan the bridge is faith. Jembatannya adalah iman. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam iman, iman itu akan membuat kita makin hari makin kuat. Amin. Iman itu yang membuat kita makin hari makin menjadi lebih baik. Ini kita mau lihat bersama. Klik. Aha. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 12. Karena iman dikatakan apa? Abraham taat. Saya mau tanya sama saudara, Abraham sempurna enggak? Abraham sempurna enggak? Abraham sempurna enggak? Tidak. Tetapi dia menjadi lebih baik. Amin. Nggak ada alasan untuk bilang, ya tapi suami saya banyak kekurangannya, tapi hidup saya banyak kekurangannya, tapi pendeta situasinya sudah sangat buruk. Saya nggak mau tahu keadaannya sangat buruk, saya nggak mau tahu masa lalunya sangat berat. Yang saya cuma percaya bahwa Tuhan kita sanggup mengadakan segala perkara yang kita pikir mustahil sekalipun. Coba lihat selanjutnya. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat apa? Ke negeri akan diterimanya menjadi apa? Milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui. Nah, ini yang saya bilang faith. Iman bukan beres dulu, jelas dulu baru bertindak. Tapi iman hasilnya pasti. Iya, ya. Saya nggak perlu tahu modalnya bagaimana. Iya, ya. Iman membuat saya melangkah tanpa modal dan mendapatkan hasil yang pasti. Loh, modalnya apa? He doesn't know where to go. Dia nggak tahu mau pergi kemana. Iya, ya. Tapi iman membuat, maybe I don't know the process, but I know the result. Amin. Iman membuat saya nggak tahu prosesnya, tapi hasilnya pasti. Yang setuju sama saya katakan hasilnya pasti. Kalau langkah kita dimulai dari iman, hasilnya pasti. Iman modalnya nggak jelas, tapi hasilnya pasti. Amin. Makanya selalu saya bilang, orang melangkah dalam iman tidak ada pernah ruginya. Lu modalnya aja nggak ada, ruginya dari mana? Orang baru
bisa rugi kalau modalnya besar. Ngerti sampai di sini? Ya. Nah, selalu yang kasih dalam Tuhan, makanya selalu saya bilang orang hidup dalam iman tidak pernah rugi. Sama-sama bilang sama saya, tidak pernah rugi. Kalau kita ingin Tuhan hitung-hitungan, ruginya banyak. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui tempat yang apa? Ia tujui. Iman membuat kita modalnya nggak jelas, tapi resultnya pasti. Amin. Dan apapun yang kita mulai dengan iman, ujung-ujungnya pasti menjadi lebih baik. Dan bukan cuma sedikit lebih baik. Tuhan bilang sama Petrus, tinggalkan jalanmu dan perahumu, ikutlah aku. Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu menjadi penjala udang. No, it's not like that. Tuhan tidak membuat hidup kita sedikit lebih baik, tetapi kalau Tuhan merubah hidup kita, sesuatu yang radikal luar biasa berlaku dalam hidup kita. Amin. Ketika Daud yang tadinya hanya menjadi gembala, waktu Tuhan rubah jadi raja, itu bukan sedikit lebih baik. Amin. Kadang-kadang ada banyak orang puas dengan perubahan sedikit lebih baik. Oh, gereja kita sekarang sudah sedikit lebih baik. Oh, rumah tangga kita sudah sedikit lebih baik. Oh, keadaan hidup saya sudah sedikit lebih baik. Kalau ekonomi saya sudah sedikit lebih baik. Tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan tidak menjadikan sesuatu sedikit lebih baik. Tapi ketika Tuhan mengubahkannya, Dia menjadikan segala sesuatunya indah, dahsyat, dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin.